Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di sore hari ini kita akan melewati jalan HR Rasuna Said ya. Dan ini adalah hari kerja, berarti harusnya arus kendaraan di jam pulang cukup ramai. Nah, ke depan kita akan lihat area-area yang sudah dilebarkan di jalan HR Rasuna Said dan dampaknya bagi kelancaran arus lalu lintas. Langsung saja di sini di bagian pinggir ini adalah pekerjaan dari turap ataupun perapian bagian pinggir kali Cideng yang ada ya dari arah epicentrum ke arah utara ataupun ke arah waduk. Dan cukup banyak alat berat yang berada di sekitar area ini, jadi memang menambah sedikit area yang dipakai untuk konstruksi dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Nah, di bagian pinggir itu ada pekerjaan turapnya. Kemudian untuk penataan trotoar di Jalan HR Rasuna Said ini kita bisa lihat adanya beton-beton box culvert ataupun box berbentuk kotak dan yang berbentuk huruf U, U-ditch yang sudah disiapkan untuk pekerjaan saluran air yang baru ataupun sistem drainase, dan nantinya apabila telah selesai dilanjutkan dengan pekerjaan penataan trotoar. Di bagian pinggir dari jalur cepat di sini masih ada proses pembetonan yang belum selesai di Jalan HR Rasuna Said di sisi ujung, tepatnya di dekat stasiun LRT Jabodebek. Sedangkan setelahnya itu sudah ada pekerjaan pengaspalan walaupun belum sama tinggi levelnya ya yang ini. Hari ini tanggal 28 April tahun 2026. Kemudian di dekat pertigaan di KPK ini untuk trotoarnya sudah lebih rapi, sudah hampir selesai, tinggal di bagian pinggir untuk nantinya dikasih tanaman hias ya biasanya, dan juga ditanam dengan pepohonan. Sama halnya dengan bagian ujung, ini ada level jalan ataupun permukaan jalur lambat yang harus dinaikkan sehingga dapat sama dengan permukaan jalur cepat dan proses pelebaran jalannya dapat berlangsung. Ini kita akan overtake ataupun memotong terlebih dahulu. Dikarenakan area di bagian pinggir pekerjaannya masih berlangsung, jadi bis jemputan di sini parkir di pinggir jalan. Kita pindah ke bagian kiri. Di dekat asuransi Wanatata, di sini pekerjaan trotoar masih berlangsung dan akses keluar dari gedung juga ditutup. Jadi pekerjaan masih akan membuat akses tersebut jalur keluarnya mungkin masih agak lama ya selesai dan dapat keluar kendaraan dari area tersebut. Berarti akan ada akses keluar masuk di jalur masuk. Lanjut lagi, ini aspalnya sudah selesai untuk area bekas dari pembatas jalur cepat jalur lambat yang dibongkar di depan Pertamina Patraniaga. Kemudian di pinggir itu adalah pekerjaan trotoar saja. Bahkan aspal jalur lambat ini lebih tinggi saat ini daripada aspal jalur cepat. Berarti jalur cepatnya akan dinaikkan juga levelnya. Namun ke arah pinggir, ke arah trotoar itu kita lihat permukaan aspalnya lebih rendah daripada pembatas jalan ataupun batu kanstin yang ada di sana. Jadi harusnya air dapat mengalir ya ke bagian pinggir jalan, terutama pada saat hujan. Ini juga sama, pekerjaan trotoar masih berlangsung. Ini masih tahap pengecoran. Selesai pengecoran akan ada pemasangan ubin ya, biasanya seperti itu. Yang ini ekskavator masih melakukan penggalian untuk penempatan nantinya box culvert atau juga beton-beton pracetak U-ditch. Yang ini betonnya. Nah, ini U-ditch yang berbentuk huruf U, kemudian yang box culvert itu berbentuk segi 4.
Di depan Kedutaan Besar Australia ini sudah makin rapi. Lanjut ke Mayapada Hospital, ini masih pekerjaan saluran, penyelesaian dari saluran. Baru dilanjutkan dengan penutupan saluran dan pengecoran dari trotoar. Di beberapa titik tentunya jalan HR Rasuna Said sudah lebar, sudah dapat dilewati dengan nyaman untuk kendaraan-kendaraan, tidak lagi sulit untuk manuver dari jalur cepat ke jalur lambat dan sebaliknya. Namun di beberapa titik masih berlangsung pekerjaan yang ini nih. Ini pemasangan saluran ataupun instalasi dari beton-beton U-ditch. Diangkat menggunakan mobile crane, kemudian ditaruh di area galian yang sudah disiapkan. Ini contohnya. Nah, biasanya di depan sini ataupun titik temu antara jalur epicentrum dengan jalan HR Rasuna Said itu juga sering terjadi kepadatan arus lalu lintas karena masuk langsung ke jalur lambat dan tidak punya pilihan kendaraan manuver ke jalur cepatnya. Baik, ini Pak pekerja menyiapkan pengaitnya untuk memindahkan beton pracetak tersebut ataupun beton U-ditch ke area yang sudah digali ya, ataupun ke penyiapan saluran air yang baru yang lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Kita pindah ke lajur tengah. Oke, untuk masuk ke epicentrum di sini level jalannya lebih rendah ya di epicentrum. Jadi kendaraan-kendaraan harus hati-hati. Kemudian tidak kita temukan lagi di sini untuk perlambatan ya, ataupun kendaraan-kendaraan yang tersendat karena sulitnya manuver dan tidak dibukanya jalur cepat dan jalur lambat. Kendaraan roda 2 itu masih parkir di bawah dari akses ke stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said di bagian trotoarnya. Nah, itu perlu sekali dihimbau untuk kendaraan-kendaraan roda 2 tidak parkir di sana ya, dikarenakan itu bukan tempat parkir tapi area akses para penumpang LRT Jabodebek. Setelahnya ini kita bisa lihat sudah diaspal dengan rapi. Tinggal meratakan saja dengan jalur cepatnya, membuat marka jalan. Dengan adanya kemudahan manuver tadi di titik temu epicentrum dan jalan HR Rasuna Said jadinya lancar. Nah, itu yang diharapkan dari pelebaran jalan HR Rasuna Said. Untuk yang sisi barat itu sudah lama dilakukan. Dan biasanya kepadatan arus lalu lintas itu hanya terjadi di titik-titik putaran kendaraan atau putar balik ya. Sedangkan di sini di mungkin sepanjang HR Rasuna Said 60% ataupun 50%-nya padat dikarenakan arus kendaraan di jalur lambat itu tidak punya pilihan pindah ke jalur cepat. Satu lagi yang sering macet ya adalah di sini di depan SPBU. Saat ini sudah lebar, aspalnya juga sudah rata antara jalur cepat dan jalur lambat, tinggal dilanjutkan dengan pembuatan marka jalan. Nah, trotoar yang ada di bagian pinggir di sekitar Aryo Bimo, Palmawan ya, kita lihat itu belum ya. Jadi fokusnya masih di area yang lainnya. Kita pindah masuk ke jalur lambat di sini. Ini biasanya kendaraan akan antri karena ada titik temu dengan kendaraan dari arah Patra dan juga kendaraan dari arah jalur cepat masuk ke jalur lambat ya, persis di bawah akses menuju ke stasiun. Kita lanjut lagi.
Nah, ini yang belum selesai ya. Ini harus diratakan terlebih dahulu karena tinggi dari permukaan jalannya cukup jauh perbedaannya, mungkin sekitar 40 cm, dan sudah mulai dibeton. Nah, ini kemarin belum ada pembetonan, saat ini sudah selesai. Kita masuk ke jalur cepat lagi. Tinggal berapa lokasi ya, tinggal beberapa titik lagi di depan gedung-gedung yang harus dilakukan penataan sehingga jalur cepat dan jalur lambatnya menyatu. Lebar dari trotoar sebelumnya mungkin sekitar 1 meter ya kalau kita lihat yang lama, namun yang saat ini lebih dari 2 meter, 2 meter setengah atau mungkin sampai ke 3 meter. Kemudian di bagian pinggir untuk trotoarnya dipergunakan sebagai area taman ya, taman ataupun nantinya bisa dipakai pagar pembatas yang terbuat ataupun dari tumbuh-tumbuhan, tanaman hias. Ditambah lagi yang ada di sisi barat itu ditanami tabebuya. Kita makin ke ujung Jalan HR Rasuna Said ya. Di sini sudah terpasang ubin-ubin dari trotoar, tepatnya di akses ke halte Patra Kuningan. Hati-hati, beda ketinggian, berarti jalur cepat dan jalur lambat beda levelnya ataupun permukaannya. Oh, tidak bisa. Kita teruskan. Nah, di depan Indorama ini ada penyiapan penutup dari saluran air yang ini, saluran drainase yang baru dengan beton-beton UDICH, beton berbentuk huruf U. Menggunakan bondex-bondex, nantinya di atas bondek dipasang plastik, di atasnya plastik ada besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi yang sudah dirakit sedemikian rupa untuk menguatkan beton. Baik, kita akan ambil sebelah kiri terlebih dahulu karena yang kanan ini adalah PR berikutnya, yaitu akses kendaraan akan menuju ke arah underpass. Nah, ini saluran airnya. Di depan Grand Melia sudah makin rapi. Sampailah kita di bagian ujung ya. Jadi kurang lebih penataan kawasan di sepanjang HR Rasuna Said sisi timur memiliki jarak kurang lebih 3,5 mungkin sampai 4 km dari arah jembatan yang menghubungkan Rasuna Said ke arah Menteng sampai ke perempatan Gatot Subroto, sama halnya yang di sisi barat ya. Dan targetnya harus selesai nanti pada bulan Juni 2026 ini, berarti sekitar 2 bulan lagi. Maka area ini akan menjadi lebih baik ya, lebih tertata dan lebih rapi. PR-nya adalah kemacetan yang ada masuk ke underpass yang di perempatan Gatot Subroto menuju ke arah Mampang. Baik, kita akan masuk ke kiri saja karena sudah cukup padat. Tinggal bagaimana mengatur arus lalu lintas yang ada di depan sehingga tidak menumpuk di Jalan HR Rasuna Said ya, karena aksesnya sudah cukup baik dan cukup lancar. Kurang lebih begitu ya, di sore hari ini tanggal 28 April tahun 2026 kita akan tunggu pekerjaan-pekerjaan berikutnya selesai.